Yang kedua, dia jadi raja tidak menghabiskan biaya negara. Malah negara yang ditolong dengan kekayaannya. Karena Nabi Sulaiman itu kaya. Iya kan? Para jemaah, kalau dia pergi berkunjung ke kerajaan-kerajaan lain, itu tidak ada SPJ, Pak. Tidak ada. Adik rajo kini lah do SPJ hanya tambah lo hari. Dinas 3 hari nyewe 6. Jadi tunggu awal lepiti itu dalam paruinya tu. Bamangko indah ado biaya Nabi Sulaiman tu pai. Fasakharna lahu riha tajri bi amrihi ruhaan haitsu asab. Kemana dia pergi diimbaunya angin. Angin, tolong bawa ke sinan. Jadi kendaraannya angin. Tidak ada pesawat khusus. Bapak-bapak, ibu-ibu, kini lihat ada rajo yang bisa mengendarai angin. Tidak, namanya tu rajo makan angin. Ini kan, tu rajo masuk angin. Sudah tu rajo keluar angin. Wasyayatina kulla banna'i wa gawas. Setan nyo perintah menyilam ke dalam laut mengambil mutiara intan. Jadi bahan-bahan istananya yang menyelami ke laut untuk dibikin setan. Nyo perintah dek Nabi Sulaiman setan. Ya kan? Setan ko dolonan mada kainyo melawan kainyo. Ya kan? Apa setan nasibnya na melawan ke Nabi Sulaiman tu? Wa akharina muqarranina fil asfad. Muqarranin tu belenggu, Pak. Dibelenggu setan itu oleh Nabi Sulaiman. Di KBN di belakang dapur. Dia semakan yoi di dia. Alih ada terangah dawak rajo di dunia aku kini nam bisa mengabek setan. Nam banyak tu rajo di kabek setan. Kaum muslimin tidak lama lagi akan datang pula kepada kita disebut orang pesta demokrasi. Itu lebih kurang setahun lagi, insyaAllah. Tapi kita semua ini belum tahu apakah akan ikut. Ya kan? Memilih wakil rakyat, memilih presiden dan wakil presiden. Belum tentu lagi. Kami na mudo-mudo kolai mungkin mah Pak Ustaz. Sebab umur kami mudo baru tulang kami kuat. Sekarang entah mana yang banyak meninggal yang tua dengan yang muda ini. Pertama keracunan narkoba. Kemudian mendapat penyakit AIDS karena LGBT. Dan juga menyuntikkan narkoba ke tubuh, jarum suntik yang bergantian. Maka dia yang kena AIDS itu setahun 2 tahun tubuhnya berulat. Kulit tinggal pembalut tulang saja lagi. Dan dia mengerang-erang tapi tidak mati. Akhirnya mati juga. Itu banyak sekali itu. Dipertontonkan oleh BNN, Badan Narkotik Nasional. Ada videonya. Kemudian ada anak muda yang standar diubahnya. Jepang apa agamanya? Shinto itu yang paling banyak. Sekarang alhamdulillah lawannya masuk Islam. Jepang itu. Kaum muslimin walaupun dia menyembah matahari, dia kaum muslimin sangat disiplin agar orang jangan kecelakaan. Motor roda 2 itu dikasih spion kiri kanan. Jadi kalau saya melihat ibarat tangan orang menampung berdoa.
Awak tinggal mendoa selai. Ya kan? Sebab tangan memacik stang, memacik rem. Untuk menampuang tangan lah do kacau spion. Dia anak muda kini nyokak keduanya. Ya kan? Satu. Kemudian pengaman motor itu dia preteli. Sehingga tidak mau orang SPBU dia mengisi bensin di sana. Ini mudah terbakar karena pengamannya tidak ada lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga ada besi tempat berpegang untuk di belakang sadel itu dibukanya juga. Kemudian ada knalpot standar agar orang lain tidak bising mendengarkan. Nyoboka knalpot standar tu. Nyotukan aja What bunyinya? Lalunya ke komplek. Komplek kan kaum muslimin jalannya ketek, rumah banyak, anak-anak ketek banyak bermain. Nyo sumpah dia orang. Atung kecapek lu anak muda kau mati nantak bayi li tu. Ini. Jadi entah mana yang banyak orang mati itu. Jadi tidak semua kita yang hadir ini mungkin akan diizinkan oleh Allah ikut pemilu besok. Mungkin calon tu bagai ada nang mati mah. Tak jadi doh. Baliho lah tak buat. Pitih lah banyak. Habis sawah lah tak ada. Galang bini lah tak ju. Lah tak jua. Ya kan? Awak mah? Mati. Ya kan? Nah, jadi belum tahu lagi kita ini. Kerana nyawa kita itu Allah yang menentukan. Nah, namun kalau jadi kita Pak. Baik pemilih maupun peserta. Ya kan? Saya tidak orang politik ini. Kalau kita mengambangkan lapi awak, jangan diguluang lapi orang. Tirulah Nabi Sulaiman alaihis. Siapa saja Pak yang ingin punya jabatan legislatif, eksekutif, apa saja namanya. Kalau mau meniru Nabi Sulaiman akan aman. Ya kan? Nabi Sulaiman itu bagaimana ceritanya? Beliau kan anak Nabi Daud. Ya kan? Raja ini memang turun-temurun. Tapi ada pula kakak beliau yang ingin jadi raja. Sama dengan anak Raja Salman sekarang itu Pak. Ya kan? Ada kakaknya ingin, ada adiknya. Sama dengan itu. Tapi Nabi Sulaiman, ya kan? Dipilih oleh ayahnya untuk menggantikan dia. Dia mempunyai suatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh kakaknya. Nabi Sulaiman itu ketika kecilnya segadang cucu-cucu awak kau. Kama ayahnya kapai, ya pai cik. Ayah pai cik. Kecil orang kampung ambo di baso kalau ada anak cuy itu ingin pai jo ayahnya kau tarui. Atau pusat-pusat kepalanya soal akidah tu ya. Kalau inyo ingin pai jo induaknya tarui, tu pusat-pusat kepalanya soal suo. Kalau inyo gadang selero, atau pusat-pusat diparui. Jadi yang jelas Nabi Sulaiman tu kama ayahnya kapai, nyo ingin pai pula. Suatu kali ayahnya diundang ke pengadilan oleh hakim untuk menghadiri dan melihat suatu perkara. Perkara ini binatang ternak memakan tanaman. Kalau tiba di padi dimakan jawi juga bau Pak alun baparui padi itu di dalam lai itu masih bisa dirawat. Dan kabau memakan padi tagak ko Pak itu giginya sebelah ke bawah saya tajam tu. Sebelah kata gigi kabau ndak ada. Ya kan? Abang mengko ndak bagi gigi kabau sebelah kata ko kecik ayah hamba tu disipak empuyuh dulu. Tapi jak dinyo kaki puyuh sebelah, kaki puyuh nan sebelah lai taboka, ya kan? Hanya sipaan tangga gigi kabau sebelah kata. Sampai kini ndak bagi gigi kabau tu sebelah kata lai. Itu cerita klasik. Tidak ada hadisnya, tidak ada ayatnya. Ya,
Kalau sapi dan kerbau ini makan padi, Pak, itu putus daunnya itu. Yang diambil hanya ujung-ujungnya. Di tengah aman. Ya kan? Kalau kuda, Pak, itu tabongka jo urek-ureknya. Karena kudo ko bagigi atas bawah dan inyo ndak pandai menggeleng. Jadi ada dapat kudo tu ndak pernah menggeleng, Pak, anggut. Biar kudo pacu, biar kudo bendi. Tak pandai menggeleng, manggut. 5 penumpang nyelo sambil manggut. 4 penumpang nyelo sambil manggut. 4 penumpang nyelo. Kursi dia teh nyelo yo. Kalau terlampau kancang lari atau babui hai selero. Talambe dicambui jo cambui. Ya kan? Lah 2 kali kursi makan nampera, ndak donya babaso ke kudo ke. Do. Sambadang do jana. Dapat sagu bercancang lah. Do lebih dari sagu bercancang. Aku tiko melo bendi itu pandangan mata ndak le tabuka keluar ke dalam ditutui itu sikoba. Ditanyong ke kursi itu, ba mangko batutui nama to kudo ko Pak, supaya jangan nampak dek kudo ko penumpang magi piti kawak. Yo malang na nasib kudo bendi ko. Ya kan? Awak nampayah melo bendi kudo, ya kan? Nan mangameh piti ko kursi. Kalau katanya mbok Pak, awak berumah tangga si anang kursi ko. Nang kursi itu orang rumah awak, Pak. Awak nang kudo. Ya kan? Coba laki-laki kerja di pabrik, malam, shift 3. Habis ni karu aja lelok rumah. Habis itu nyebitun sebiti sadoa. Ya kan? Jadi walaupun kudo bendi Pak, tinggalnya di dompet bitis ketek ni. Jangan diagian saya ke induk-induk kau sadonya. Bab itu, nyo dari tulang bengkok nyo buat de Allah, tulang rusuk bengkoknya tu ke dalam. Kalau sadonya pagi hendak kau basornya tu itu. Di sonyo si sakua. Telahnya talu orang ke di pasar kau jo harga diganti. Ya kan? Nah, ibu-ibu itu pula. Jangan minta piti huda tu nyo pajalan. Sadonya jangan. Tapi yang belanja ibu itu hak ibu. Bukan minta-minta ibu kepada suami. Dia yang punya tanggung jawab. Tapi jangan dikuasai semuanya. Karena apa? Dia punya saudara, dia punya ibu yang telah lemah, itu tanggung jawabnya. Jadi lah sudah pakaro diputuyan, direstui dek rajo Nabi Daud. Tanaman nan dimakan kabau ko, dia gihalah kabau ka orang punya kabun ko. Orang punya kabun gadang hatinya karena tanaman masih bisa dirawat. Orang punya kabau ndak mau pe karena lah diserestui oleh raja. Nabi Sulaiman Pak. Nabi Sulaiman mah to ndak mangerijo tu doh, mencilik keputusan hakim tu. Umur 8 tahun baru. 8 tahun. Ala putih perkara itu nyebitun tangannya di Nabi Sulaiman. Ayah, Pak Hakim, rasanya keputusan sebentar ko, tu sahmo menembak pipi jo Maryam. Ndak suai. Jo bulu-bulunya ndak kawa suwo tu dah. Amo minta maaf, amo ketek baru. Amo lah bertanya ke Pak punya kabau, ko kabaunya sedang hamil, tunggu badannya kapuak gadang. Dia gihan sekabau ko orang punya kabun, rugi orang punya kabau. Kalau menurut saya diberikan sementara. Begitu anaknya lahir sudah pisah, ndak menyusu lagi, anaknya ko pengganti tanaman, induknya dibalikan ke orang punya kabau. Itu yang tepat. Maaf ya ayahanda, maaf Pak Hakim. Kalau Sulaiman nang kini nyo gundal anaknya ko nyo kabeh pinggang. Wah ketek lo baru. Kami sadonya lah orang dewasa. Tapi Nabi Sulaiman
yang seperti itu, pikiran Nabi Daud apa? Ini anak saya ini pintar. Pintar. Ini nanti yang akan saya pilih untuk jadi pengganti saya. Ibarat manci lah runcing ikunya. Akhirnya Nabi Daud ini, para jemaah, setelah tua, umurnya lebih dari 300 tahun, lah lama, barek berkisah kenaringan jauh berpindah ke Nandake. Maka diserahkanlah kerajaan kepada Sulaiman. Bapak Ibu, bingilah kakaknya. Ini Pak. Apalagi orang kini ke jadi pemimpin ndak kebingi membingi, paknya ndak badun sana. Ya kan? Cik lah di kampar, cik lah di kanulu, cik lah di batu, dilipek kain, cik lah di kuntu. Ya kan? Cik lah di pasir pengaraian. Dan cik lah di sakai. Orang sakai itu tidak orang terkebelakang tu Pak, membuat alat berat sepandainya. Coba cari di jalan. Sakai je. Kecil orang suku terkebelakang tidak. Bapak Ibu kaum muslimin yang terhormat. Tapi ditanggapikah oleh Nabi Sulaiman kemarahan kakak-kakaknya tadi? Tidak. Itu biasa. Dia menganggap itu tidak apa-apa. Malah dia berdoa kepada Allah setelah terpilih itu. Apa doanya? Rabbil firli, ampunkan saya ya Allah. Jadi raja ini berat ya Allah. Saya masih muda. Kalau nanti saya tidak adil, rakyat ini menuntut di akhirat, bagaimana saya mempertanggungjawabkannya? Alaya do rajo-rajo kini nambah pikir seperti itu. Nah, apa? Nyanan jale dapat berkuasanya. Ya kan? Akan dipertanggungjawabkan amanah yang dipikul itu, tidak tekanan. Tapi sesudah itu doanya tidak tanggung-tanggung pula. Fahabli mulkal la yambaghi li ahadin min ba'di. Berilah saya kerajaan dan kekuasaan ya Allah yang tidak bisa ditandingi oleh orang-orang sesudah saya. Ini sampai hari kiamat Pak, siasa nengka jadi rajo seluruh dunia kok tidak bisa menandingi Nabi Sulaiman. Kaum muslimin, para jemaah, itu nanam baca itu surah Sad dimulai dari ayat 36. Yang kedua, dia jadi raja tidak menghabiskan biaya negara. Malah negara yang ditolong dengan kekayaannya. Karena Nabi Sulaiman itu kaya. Iya kan? Para jemaah, kalau dia pergi berkunjung ke kerajaan-kerajaan lain, itu tidak ada SPJ, Pak. Tidak ada. Adik rajo kini, lah do SPJ, hanya tambah lo hari. Dinas 3 hari, nyewe 6. Jadi tunggu awal lepiti itu dalam paruiknya tu. Bamangko indah ada biaya Nabi Sulaiman tu pai. Fasakharna lahu riha tajri bi amrihi ruhaan haitsu asab. Kemana dia pergi diimbaunya angin. Angin tolong bawa kasinan. Jadi kendaraannya angin, tidak ada pesawat khusus. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kini lihat ada rajo yang bisa mengendarai angin. Indah, namanya tu rajo makan angin. Ini kan, tu rajo masuk angin. Sudah tu rajo keluar, keluar angin. Wasyayatina kulla banna'i wa gawas. Setan nyo perintah menyilam ke dalam laut, mengambil mutiara intan.
Jadi bahan-bahan istananya yang menyelami ke laut untuk dibikin setan. Nyo perintah dek Nabi Sulaiman setan. Ya kan? Setan ko adolo nan mada kainyo melawan kainyo. Ya kan? Apa setan nasibnya nan melawan ke Nabi Sulaiman tu? Wa akharina muqarranina fil asfad. Muqarranin tu belenggu, Pak. Dibelenggu setan itu oleh Nabi Sulaiman di KBN di belakang dapur. Dia semakan yoi di dia. Ali ada teranga ada rajo di dunia aku kini nam bisa mengabek setan. Nam banyak tu rajo di kabek setan, Pak. Rajo tu nam di kabek setan. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, untuk pertahanan negara kan ada angkatan. Ada angkatan darat, ada angkatan laut, ada angkatan udara. Itu disebut TNI kalau di negara. Itu orang semua, Pak. Angkatan udara orang, angkatan laut orang, angkatan darat orang. Nabi Sulaiman enggak. Angkatan laut burung, jin. Angkatan darat manusia. Angkatan udara burung. Lain tak otak Ustaz itu. Indah, Pak. Ini Al-Quran. Bapak lihat nanti surat An-Namlu, surat semut, ya kan? Ayat 17. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal ins wat-thair fahum yuzaun. Dikumpulkan oleh Nabi Sulaiman untuk junuduh, jadi tentaranya, minal jinni wal insi wat-thair fahum yuzaun. Tapi kepiawaiannya dia memimpin, walaupun beda-beda makhluknya, tapi satu tujuan, yuzaun. Di dunia kau, Pak, selain dari Nabi Sulaiman, ada enggak tentara bercakap je polisi? Ini, Pak, ada. Adanya buruang jo jin jo orang enggak bercakap dia. Nyo satu kan. Ya kan? Jadi kambing sekandang jo harimau bisa, Pak, kalau orang gobalo pandai. Kalau orang gobalo enggak pandai, kambing sama kambing tu bercakap je. Apalagi kambing jo harimau. Ya kan? Jadi kalau ada nang ganji di negari ko, Pak, itu orang gowalo nang tak pandai, cuma nyo pura-pura pandai, itu tak pandai. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, sekali mereka tentara Nabi Sulaiman itu latihan baris berbaris. Sudah sekian kilometer berjalan, sepatunya sepatu besi. Kenapa dilatih dengan itu? Supaya nanti kaum muslimin kakinya itu tidak kaku. Ini kan kalau lah pakai basi itu taruh, nanti kalau tidak pakai sepatu itu, cambui api makan kakinya tuh, capek, ringan. Hampir tiba di suatu lembah. Ternyata di lembah itu bersarang semut. Itu sebabnya mungkin surat ini dinamakan surat semut. Miliaran semut, mungkin triliunan. Tadanga dinyo tapak sepatu Nabi Sulaiman ko, Pak, keluar rajo samui ke dari sarang. Ya kan? Hatta idza atau ala wadin naml. Hingga apabila sampai Sulaiman di lembah yang dihuni oleh semut dengan tentaranya, qalat namlah. Keluar raja semut, dia berkata di atas mimbar kepada semut-semut anak buahnya. Kalau menurut bapak dan ibu, semut ini rajanya perempuan atau jantan? Kalau dari kata-katanya, Pak, betina ini. Sebab di sini ditulis qalat.
Kalau laki-laki berkata qala. Ini qalat. Jadi semut ini rajanya perempuan, ratunya. Apa katanya kepada anak buahnya? Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yash'urun. Capeklah masuk ke dalam sarang, kawan-kawan. Tapi jak beko Sulaiman pakai sepatu basi. Awak nang ketek ko nyolanyo sedek nang gadang je. Kama awak ke mengadu nyo ndak sadar. Kan yo betu acok nasib awak nang ketek ko pak. Talanyo dek nang gadang. Betul. Kaum muslimin kan tajam sindiran Samui itu tuh. Nabi Sulaiman tahu jo segala bahasa pak. Bahasa tupai, bahasa cingkari, bahasa lipeh, bahasa walui, bahasa buruang. Iya kan? Tahu saudara. Itu loh intinya dia kira Allah mukjizat. Iya kan? Jadi mandanga sindiran Samui itu berangnya enggak. Menangisnya. Senyum sedikit tu menangis. Fatabassama dhahikam min qawliha. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatik fi ibadikas salihin. Rancak doa Nabi Sulaiman itu dihafal Pak. Tersenyum dia mendengar sindiran semut itu. Katanya, ya Allah, agiah lambo kesempatan taruh ya Allah mensyukuri. Kalau ndak tahulah mambo bahasa Samui tadi ya Allah, tentulah tainjak Samui kodek kami sadanya. Kalau Sulaiman nang kini tu Pak hanya siram Samui ke minyak tanah. Ya kan? Awak ketek muncuang biso lah kece. Kan? Ya kan? Tapi Nabi Sulaiman ndak, tentaranya nanya suruh baralih lalu pindah awak lalu kemari aja. Ambo di sini ada Samui sebentar coach. Bamang komenda awak Samui ko penyebur tanah kawan-kawan. Nyo miliaran banyaknya siko, kalau terpijak awak nyo mati, nyo menolong awak dengan takdir Allah subur tanah dia. Ya kan? Jadi ibu-ibu kok ke membuangan air lado ke tanah sudah masuk piring. Cari lu. Kalau ada lubang, mungkin itu lubang Samui. Nyo sedang pilkada di dalam. Nah, ibu siram jo air balado. Samui jo banjir bandang dia. Merapuang tu sudah tu letu nak kai duitnya tu. Jadi kita perhatikan makhluk-makhluk lain itu. Dia juga hamba Allah. Lawah kan kumuh rumah awak dinya tu Pak. Nyorantang banang-banang tu di lama. Tapi apa? Banang lawah itulah dulu dengan takdir Allah yang menyelamatkan Nabi ketika masuk ke dalam gua Sur. Selesai Nabi Abu Bakar masuk ke gua Sur tu, tiba lawah-lawah aku sekali. Laba-laba aku. Nyobuik sarang sana. Tutup pintu gua tu. Orang Quraisy datang, kita periksa ke dalam gua kau. Mungkin Muhammad bersembunyi di sini. Kata temannya, tidak mungkin. Kalau Muhammad masuk ke dalam, pasti benang lawah ini hancur. Masuk kak. Tidak jadinya preso. Padahal Nabi ada di dalam. Jadi kalau ibu-ibu membersihkan sarang-sarang lawa-lawa itu, hati-hati, jangan dibunuh dia. Dia pernah menolong Nabi. Kalau cacak tak ada. Cacak tu kaum muslimin yang terhormat tu tak batu binatangnya. Ya kan? Para jemaah kaum muslimin sedang menilantang sudah telot tiang. Ya kan? Bisa hanya menangkuk mangsa. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jemaah yang terhormat yang saya muliakan. Akhirnya Nabi Sulaiman membawa tentaranya melalui rute lain. Sudah tu ada upacara. Ya kan?
Laba kumpul sadonyo pasukan untuk memulai upacara. Adonan tak datang cie dari angkatan udara, namanya hudhud, burung hudhud. Jadi Nabi Sulaiman pak dek mengerti bahasa burung ko, tu mengkondak adonyo menguruang murai batu, mintilau, merbah, ndak ada pak. Sebabnya tahu kecik burung tu. Awak dek tak tahu kini babali burai matu 2 juta apa Quran dalam sangka. Pagi bunyi, sore bunyinya. Apa itunya? Dia mau nak burung ni. Ya kan? Padahal menyumpah ya awak teman. Bini dan dia teh kayu tu, nang kelamak dia ang. Wade nang latan dalam sangka. Pabilo dan kawatamu je bini den. Ko awang dipisahnya bini ang ba penganang. Nang kamati je dalam capek je. Ya kan? Itu bahasa murai batu tu. Ni kalau ada pak menguruang-nguruang kau sudah mengaji kau lapen sana. Ya sumpah ya pak. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang saya muliakan. Ndak tiba burung hudhud. Kata Nabi Sulaiman, la aral hudhuda. Kenapa hudhud tidak terlihat ini? Kemana dia? Amkana minal ghaibin. Dia termasuk orang yang lalai ini. La u'adzibannahu. Nanti kalau dia datang akan saya azab dia. Azaban syadida, dengan azab yang sangat. Aula azbahannahu, atau ambodabihna liyenya. Kan sama na berang lah. Aula ya'tiyani bisultanim mubin. Tapi kalau inyo datang dengan alasan yang tepat, saya akan maafkan dia sebagai sultan, sebagai raja. Lah sudah upacara tiba burung hudhud goba. Indak lupa pakai baju dinas. Ya kan? Baju biasa saya. Nyoimba dan Nabi Sulaiman. Hud, sini. Masuk ke kantor. Burung hudhud tu tak ada camih dah pak. Tak ada camihnya. Kenapa engkau sebagai kepala angkatan udara tidak datang upacara, tidak disiplin? Awak jadi kepala kau mairik parang jo barani, mairik kerajo jo sawo. Kalau ke memandiang kudo, awak masuk lagi. Nya karuk saku ada burung hudhud kau. Keluar mutasi. Tuanku kerana manusia. Jadi tuanku lupa juga. Tidak ada manusia yang tidak pelupa. Seminggu lalu kan saya sudah dipindahkan jadi kepala pasukan Intel. Jadi saya tidak perlu ikut upacara. Saya tidak pakai baju di. Kalau pakai baju dinas itu tahu orang masuk Intel. Jadi tuanku nak lupa, nak ambo, nak salah dah. Jadi kadang-kadang awak jadi rajo ke pak. Adalah awak salah. Jangan sembarang berang. Kita kan terengah pak tahu. Yo kok jadi rajo lah pak besok Akhirnya beliau nak lupa. Minta maaf. Dan perjalanan saya ini bermanfaat tuanku. Saya sebenarnya mau juga datang upacara ini. Tapi saya mendengar kabar ada di negeri Sabah. Itu ratunya, rajanya perempuan. Negerinya subur, PAD-nya tinggi, rakyatnya makmur. Ya kan? Itu nana mau preso. Tu nang kedua tuanku ko informasi untuk tuanku. Rajo tu ndak tanggung rancaknya. Agak terpencong galak Nabi Sulaiman kan. Sebab itu nyo bujang lah baru. Kalau orang rancak banyak di kampung awak, maka sinan diselidiki. Tuanku, adonan lebih berbobot dari itu nang kamu sampaian. Mudah-mudahan dengan adonyo iko kita bisa majaknya nanti. Manga yasjuduna lisyamsi. Rajo tujuh rakyatnya menyembah matahari, tidak menyembah Allah. Ya kan? Tu berbobot laporan tu kecil Nabi Sulaiman. Tapi ambo ragu dan kau ragu batuanku.
asanan zuru asadakta am kunta minal kazibin. Laisa bananya laporan engkau kau. Atau mambiak muko segambo. Atau engkau pembohong. Ha. Ya kan? Jadi dalam Quran adalah ha kazibin namanya. Tuanku, labara-lamo ambo jadi pasukan. Sajak prajurit, kemudian pendidikan, pangkat saya naik. Akhirnya saya jadi angkatan udara yang berpangkat marsekal. Salamu ambo kerajojo tuanku, alah budi ambo nanta jua, paham ambo nanta gadai. Saya bekerja jujur selama ini. Berilah saya tugas untuk membuktikan kata-kata saya ini. Ambil pena dek Nabi Sulaiman. Buat surat. Selesai surat itu, idhab, pergilah. Bi kitabi haza, bawa surat ini. Fa'alqih ilaihim. Letakkan di atas meja ratu itu. Jangan balik-balik pulang sebelum nampaknya membaca surat itu. Thumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Perhatikan dengan teliti apakah surat itu dibaca atau tidak. Sebelum itu terjadi, jangan balik pulang. Tapi engkau berdiri di tempat yang tersembunyi, jangan mengangkangnya dekat tempatnya tu. Qalat, lah saudara Joko, bapak-bapak, ibu-ibu, kai istirahat tengah hari, nyo cali ada surat di atas meja, sebentar mukonyo merah, sebentar pucet, sebentar merah, nyo cuba menggolek di depan tak mau lalu ontol. Akhirnya nyo turun, nyo kumpulan menteri-menterinya. Qalat, ya ayyuhal malak, wahai pembesar-pembesar kerajaan, inni ulqiya ilayya kitabun karim. Saya mendapat surat yang sangat mulia ini. Dari mana? Innahu min Sulaiman. Dari Raja Palestina namanya Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inilah bismillah yang di tengah ayat letaknya. Bukan di pangkal ayat. Suratnya dimulai dengan bismillah. Apa bismillah tu ratu kecil anak buahnya. Saya yakin Sulaiman ini nabi, bukan sekadar raja saja. Dah ada raja-raja menulis surat pakai bismillah. Bismillah itu siapa? Itulah pencipta langit dan bumi ini. Kenapa tuanku menyembah matahari? Saya hanya mengikuti nenek moyang. Yang hati saya mendustakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang disebut Sulaiman ini. Isi suratnya awaknya suruh masuk Islam. Ya kan? Jadi bagaimana ini? Saya minta pendapat dari tuan-tuan. Ya ayyuhal malak, aftuni fi amri. Berfatwalah kamu tentang urusan yang kita ada ikini kuah. Ma kuntu qati'atan amran hatta tashadun. Boleh hamba bisa memutuskan masalahnya. Agi hamba fatwa, agi nasihat dulu. Ke pembesar kerajaan ya, penasihat raja, penasihat presiden, kecil penasihatnya, tuan. Qalu nahnu quwah. Kita kan negara yang kuat. Wa ulu ba'sin. Senjata kita lengkap, amunisi kita banyak, logistik kita penuh. Mengawak kediagaan dek raja lain. Kita paranginya tuan. Kadang-kadang Sulaiman tu macam. Basumangai anak buahnya pak. Rupa kalau raja pak, yo santiang berfikirnya. Ya kan? Sebagai raja, sebagai nele pak. Kalau raja tu nyo inok manuan, lu nyo tungkui, nyo tilantangan. Mendengar semangat anak buah tadi kan bisa tu pak. Terpengaruhnya. Tapi enggak. Ambo suko parang kok lain mana? Kalau awak kalah, innal mulka idza dakhalu qaryah afsaduha. Kalau awak kalah, raja tu masuk ke negara awak, nyo jajah negara awak. Padusi awak nyo perkosa, hasil bumi awak nyo ambil. Ya kan? Kita sudah barah malam itu, Pak. Sama sebulan do. Ya kan?
Barasil bumi awak. Lawi sebisanya jadi kota. Sama so Jepang itu ya. Tapi dek gigih orang awak lari je Belanda tu Pak. Tinggal duriannya saja. Ya kan? Ya durian Belanda. Nyo gantian dek Jepang gigih lo orang awak berperang. Allahu Akbar. Jepang tu lebih kejam lah Pak. Kok dibilang dikaji masuk nan talampau sama so tahun 60 iyo dia 42. Sekutu parangnya Jepang masuk Belanda kalah Belanda kulit putih Jepang babuik sakandaknya. Alim ulamanya bunuhi cadia jo pandainya hilangkan kayu di rimbo batilanjang kulit diambil ke pakaian tarok namanya masuk itu. Tu cerita orang gaib Pak, dia pun tak usuh tu. Ya kan? Gigih je orang awak ko Pak. Akhirnya Jepang ko kalah tinggal lubang nazal. Calik dah dapat dikit tinggi. Tu sendalnya ada siko nampak dia mau tinggal. Sendal Jepang. Hari kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah yang terhormat. Ambo suko parang kok lai mah. Dak itu doh kita selidi ilah. Ambo utus tuan-tuan kasinan gak 30 orang, 5 orang perusi, 5 orang laki-laki. Pakai pakaian perusi, na laki-laki. 6 perusi pakai laki-laki. Kalau takut dinyo dari jauh ko ayo nabinya macam. Ndak sekadar rajonya terus. Kemudian bawa ameh gak sekilo ke sinan, agian kainyo. Kalau nyo terima ameh ko andak nabinya terus. Nabi ndak mau disogok dah kecik ratu ko. Ya kan? Jadi bamang ko kini sogok menyogok tu ringan Pak. Orang tu ndak nabi. Itu saja. Orang yang menerima sogok gini tu ndak nabi. Biarlah ulama nanya Pak, nyo ndak nabi dah. Disogok orangnya mini wudonya mamin saja. Ini bapak ibu, ya kan? Nah, amin. Jadi sogok kok nantak menerimanya nabi. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah. Barangke orang kok, na laki-laki pakai perusi, jarak 100 meter sebelum Cik Nabi Sulaiman selamat datang di Palestina, tuan-tuan yang terhormat. Kalau mata saya tidak salah lihat, tuan-tuan nampakkan perusi ko laki-laki kan? Nampakkan laki-laki ko perusi kan? Tak kajui orang tu saya tahu nyonya. Ya kan? Masuk ke dalam. Masuk ke istana Nabi Sulaiman tu Pak. Sadonya itu saya. Istananya dari intan berlian. Itu nambah pikul tu kecik Nabi Sulaiman. Iko ameh tuanku, bara sekilo untuk ganti salam bajawe tangan berkenalan jorajo kami terima laiko tuanku. Galak Nabi Sulaiman ko, ambo ndak sombong ko doa. Diceritain di Allah dalam Quran ko Pak. Mencari orang membawa meh sekilo tu kata Nabi Sulaiman. Atumit dunani bimalin. Lai pantas jombo menerima meh sekilo ko. Faman atani Allah, anan diagihan Allah kambo, khairum ma atakum mimma atakum. Lebih baik daripada yang diberikan kepada raja tuan. Nan mengecek ndak awih dah, nan istirahat lo nan awih. Baik ko lah bagi ya iya ko. Ya kan? Ini bapak-bapak. Ya kan? Baca konsentrasi dinyo kalau dibagi ya ia sedang mengaji. Ndak kambo menceliak lah kai. Cerita ko lun sudah lah. Sudahlah cerita sontanya. Dia minum lo. Kalau awi lah boleh nak ngicik mah. Ikut tomogok dia lagi aja minyak. Kaum muslimin, bapak ibu yang terhormat. Nah. Jadi kini betulah.
Ambo tambah ameh ko 10 kilo. Bawa pulang balik, bagi-bagi ke orang miskin dan adosinan, kecik Nabi Sulaiman. Barang kek seorang ko pulang lah. Ya kan? Sudah makannya ko panggang nasinan. Jamin tega. Ya kan? Pulang lah. Tiba di rumah, kecik Ratu Bilqis. Yo tunggu je. Takut sedihnya nama awak nemperusi, nama anak laki-laki. Ameh itulah tuanku ndak mohnya menerima. Dia tambah 10 kilo na lagi. Dia suruh bagi-bagi ke orang miskin di negara awak. Ayo ndak bisa dilawannya tu dah. Tu nabi nya mandak sekadar rajonya tu dah. Jadi tuanku, ambolah pai seorang kasinan, ndak perlu pengawal. Kalau nabi itu rajo ndak kejam tu dah. Sebabnya ndak ada berbuat doh. Rajo kini kau mengkau takui berjalan bak dosa banyak. Kama kapai kalau WC bakawalnya. Ya, ndak rajo negara dari tempat lain. Ya kan? Asabalun Ratu Bilqis kotibo, akecek Nabi Sulaiman kajin jin ifrit. Sia di antara kalian yang bisa mangke istananya kemari sebelumnya tibo je. Jadi istananya kau dipindahan sebelumnya tiba je. Mengecek jin ifrit. Ambolah tuanku je. Sebab itu, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ya kan? Surah An-Naml ayat 26. Ambo bisa mangke istana tu kemari sebelum ninyo tibo, sebelum tuan tagak dari duduk. Ambo jamin di sana tu tiba. Insyaallah. Amang ngecek lo orang, ndak jin le orang nan tinggi lo ilmunya. Jadi manusia ini kalau taat kepada Allah, Pak, jin kalah dia. Iya kan? Ambo lebih capek dari itu le Tuhan. Bara capeknya engkau. Ana atika ayyartadda ilaika tarfuk. Ambo jamin istana tu tiba sebelum mato engkau itu aja. Sebelum mengerijo. Alum mengerijo mato Nabi Sulaiman lalah hadir istana tu sinan. Tadanga de iblis Ratu Bilqis ko ka berkunjung ke sinan. Anyo datang Nabi Sulaiman. Ko iblis nan tak tipu Nabi Sulaiman dinyo. Itulah hebatnya iblis ko sebagian Pak. Pindak tertipu berbuat dosa tu. Picayo Nabi Sulaiman yang keciknya. Sulaiman, iyo Ratu Bilqis ke berkunjung ke kerajaan engkau kau. Tak tangguang rancaknya Ratu Bilqis tu Sulaiman. Sesuai mana sabananya untuk engkau. Engkau gagahnya rancak. Tapi jangan kena hati le. Membanalah bocek iblis. Sebab itu kakinya dari lutut ke bawah babulu serupa siamang je. Bahkan membawanya beralik tu je. Iya kan? Iyo kecik. Iyo nang kecik iblis kau. Pakai kecik Nabi Sulaiman. Bentuk membuktian kecik iblis kau. Nyimbo tukang. Pak tukang sekolah aja. Akaba tuanku. Bisa tak Pak tukang membuat jalan nang kadilalui Ratu Bilqis kau. Seakan-akan bantu air gadang. Tapi nya dari kaca. Oh bisa aja tukang. Iya kan? Sawanta sudah lalu tukang. Beberapa jam kemudian tibalah Ratu Bilqis ini. Ya. Nyo kalalu kai na okaco na bentuk air tu, nyo angke kain nyo kate. Nyo takui kawasang gin keciknya yo air. Baik tu sekecik mata Nabi Sulaiman mencari batih Ratu Bilqis. Terpesona Nabi Sulaiman. Yola paduto na ibili ko. Sarancak ko batih bajanyo kecem babulu. Agaklah iblis tertipu je engkau dah. Ya kan? Aduh. Nah, latibo Ratu Bilqis tu deke di laman istana tu. Taman manuangnya. Bangko taman nuang. Nyo cali dalam antara picayo jo indak. Baru itu istananya terletak sana. Bangko bisa tiba siko. Nyo tanya dari Nabi Sulaiman lah. Hakadha arsuki. Apa kau istana engkau?
ka'annahu huwa, nampaknya iyo. Calik nalah ke dalam lu. Nyo calik ke dalam, kiranya iyo. Istanahnya nalah tiba sinan, bertambah yakinnya Pak. Langsung nyo tasungku sujui ke tanah, katanya, qalat rabbi inni zalamtu nafsi. Oh Allah, ampunkanlah hamba. Ambolah maniayo diri ambo salamu ko ya Allah. Kerajaan dia gih, kekayaan dia gih, rakyat makmur, tapi ambo menyembah matahari ya Allah. Sekarang saya akan masuk Islam beserta Sulaiman. Aslamtu ma'as Sulaiman lillahi rabbil. Langsungnya syahadatkan dek Nabi Sulaiman. Lama masuk Islam Ratu Bilqis. Burung hud-hud tiba sekali nyobai sebab bisik ke telinga Nabi Sulaiman. Kau bisiknya bisik sungai puak. Tadanga bisik itu dia orang lain. Kan dia rancangnya. Nang kata Nabi Sulaiman, yo, kan hati. Kok kan hati lamar selah. Baik kau dah ulu orang lain, ya kan? Nabi Sulaiman kau yang tak nyuagi beranggang loh Pak. Nyolam Ratu Bilqis joko jobaso Palestina. Tu tak dapat dem bodoh. Kita pindahan sekabaso Minang. Bala buah kapa di Muaro sare muatan buah kopi menumpang pulau toke cangkeh kapan datang dari Padang. Dari mato asa mulonyo Bilqis. Kililah jatuh ke dalam mati. Tapuk ko indak dinda balik. Alame ambo cinta sorang. Tu kata Nabi Sulaiman. Kok coba Minang. Ya kan? Kini bertanya ambo ke ibu-ibu boleh. Nah ambo tanya ndak barek tu. Ibu rajo padusi. Lah masuk Islam. Nyolamar dek rajo laki-laki bukan sekadar rajo do, nabi do, ya kan? Kayunya ndak tanggung-tanggung do istananya intan. Nyonya ton cinta ke ibu, ke ambil ibu jadi bininya. Ibu tu lah. Ya itu. Ditolak tu memutan cindu durian. Menolak lamang tapai wat. Nyawa leh lo pantun Nabi Sulaiman kode Ratu Bilqis. Ndak lo dapat di den. Karena bahasanya bahasa Palestina. Adi pindahan ke bahasa Mina. Kapa ketek di lamun ombak. Kapan datang di Bengkulu. Dek riak tiba di tapi. Sampailah juga ke Subarang. Pandai wana bang menembak. Menembak indak jo piluru. Karena sabalah jantung hati. Iman di dado digoncangnya bang. Kurang lawe tapak tangan jo niru embo tampuang bang. Hatiku dalam hatimu. Akhirnya dipacapek saya cara beralik. Ditabang kayu di rimbo, disusun kayu di pagu, ditinggang pulau malah ameh. Dek ameh segala kameh, dek padi segala jadi. Padi siarang rambaniakan di kakak juang jari. Janji di karang dimuliakan, padan diukur didapati. Diserak-serakkan padi, diambur-amburkan malam, diisap-isapkan hari, dibilang-bilangkan malam. Tiba di suatu malam, naiklah marapulai ke rumah anak Daro. Nikahlah Nabi Sulaiman Ratu Bilqis. Apa akibatnya sudah tu? Seluruh rakyat Sabah akhirnya masuk. Karena apa? Dek bijaknya Nabi Sulaiman memimpin. Jadi kok tiba giliran Pak Gubernur Riau besok itu nangka Pak tanya, "Kena masuk tansi Pak sudah jadi gubernur?" Tu percaya tak? Lah banyak terjadi benda itu Pak. Tiru Nabi Yusuf kan? Nabi Yusuf tu masuk penjara dulu. Sudah tu nya jadi raja dah. Kalau Yusuf nang kini jadi raja lo, sudah tu masuk penjara. Jangan ditiru lah dakwah itu. Ya kan? Jadi artinya apa? Berpedomanlah kepada Al-Quran. Jadi di dalam Quran kau cukup sejarah. Ya kan? Tinggal awakmu membaca saja. Mudah-mudahan pemilihan presiden besok di Indonesia aman dan terkendali.
Mudah-mudahan kotaknya ndak kardus lah. Ya kan? Ditukar joseng serupa dulu balik. Amin. Ya Rabbal. Entah kok di Padang saya kotak kardus iko Pak. Iya yo. Iko ya lah. Ialah orang geladi. Itulah cerita kita malam kini. Kalau ada nan salah, ambo minta maaf ke bapak ibu-ibu. Nan kita bahas tadi surah Sad jo surah An-Namlu. Tentang cerita sejarah Nabi Sulaiman jadi raja. Kalau ada nan salah nan tinggal tabao Pak. Bangko itu kecik ambo. Kalau anak apa? Anak ambo Profesor Dr. Abdul Samad. Kan semua kadang juga anak ambo nan tua umurnya tu. Tapi ilmunya banyak. Kalau ambo kok Pak ilmu kurang sekolah tangguang mengaji tak sampai katam. Sulitlah ambo bercerita tak mungkin si bisu ke menyanyi mustahil si lumpuh ke menari baalo si buto ke membimbing. Jadi ku ada nan tinggal tabao cerita tadi maafkan saya ambo ya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapantul lambo jadi di mana letak jalan kaguguk dake pasar Padang Luar, sungai Tanang je Bukit Tinggi tasabui ayahnya janiah. Di mana cako pintu apa jo ibu ka masuk sinan lola ka keluar lah ambo lapeh jo ati nan suci je muka nan janiah. Apa kira lalai. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.